Aku dapat pergi menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah. Oh, pengorbananmu Tuhan dalam hidupku, sungguh indah. Oh,
tiada satu pun yang sanggup, tiada satu pun yang dapat sepertimu. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Firman hari ini saya beri judul bersungguh-sungguh berdoa. Kita akan membaca Alkitab kita dari Yakobus pasal yang kelima ayat 17 sampai 18. Saya bacakan, dikatakan di sini bahwa Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Bapak Ibu, Alkitab dengan jelas menuliskan bahwa Elia itu adalah manusia biasa, sama seperti kita. Artinya kalau kita bisa lapar dan haus, Elia juga bisa lapar dan haus. Kalau kita pernah takut dan khawatir dan cemas, Elia juga mengalami hal yang sama. Kalau Bapak Ibu pernah stres dan mengalami depresi, nah, Elia juga mengalami hal yang sama. Bahkan Alkitab mencatat dia mau mati. Nah, artinya apa? Artinya Elia itu tidak ada bedanya dengan kita. Dia bukan Superman, dia bukan keturunan dewa, ya, dia juga bukan orang yang bagaimana yang kebal dari segala sesuatu. Tidak, dia manusia biasa, sama seperti kita. Tidak ada bedanya, saudara. Tapi ada satu hal yang membedakan Elia dari kebanyakan orang adalah Alkitab berkata di sini, Elia itu bersungguh-sungguh berdoa. Nah, kata kuncinya adalah bersungguh-sungguh. Hanya inilah yang membedakan Elia dengan kebanyakan orang, yaitu dia telah bersungguh-sungguh berdoa. Nah, saudara, kalau kita bicara tentang doa, tentu kita semua pasti berdoa ya. Dan kalau kita ditanya apakah Anda sudah sungguh-sungguh berdoa, pasti kita akan menjawab, iya dong, pasti dong, aku sungguh-sungguh berdoa ya. Nah, namanya doa juga pasti sungguh-sungguh, ya kan. Nah, tapi pertanyaannya sejauh mana, sebesar mana, ya, sebesar apa kita itu telah bersungguh-sungguh berdoa. Bapak Ibu, kalau kita lihat di sini Alkitab mencatat bahwa Elia itu bersungguh-sungguh berdoa. Nah, kita akan coba lihat ya, sebesar apa sih yang kesungguhan Elia di dalam berdoa. Seserius apa Elia itu berdoa sehingga Alkitab mencatat bahwa Elia itu manusia biasa tetapi dia telah bersungguh-sungguh berdoa. Nah, kita akan lihat dulu dari 1 Raja-Raja pasal yang ke-16. Saya lihat dulu ya, 1 Raja-Raja pasal yang ke-16 ayat yang ke-29 dan sampai 33. 1 Raja-Raja pasal yang ke-16 ayat 29 sampai 33. Dikatakan demikian, Ahad anak Omri menjadi raja atas Israel dalam tahun ke-38 Raja Asa Raja Yehuda. Dan Ahad bin Omri memerintah 22 tahun lamanya atas Israel di Samaria. Ayat 30, perhatikan, Ahad bin Omri melakukan apa yang jahat di mata Tuhan lebih daripada semua orang yang mendahulunya. Ya, dikatakan di sini bahwa Ahad ini melakukan kejahatan di mata Tuhan lebih dari semua orang yang sebelumnya. Ya, jadi boleh dikatakan ini raja yang paling jahat lah pada waktu itu. Ya. Seakan-akan belum cukup ia hidup dalam dosa-dosa Yerobeam bin Nebat, maka ia mengambil pula Isabel anak Etbal, raja orang Sidon, menjadi istrinya, sehingga ia pergi beribadah kepada Baal dan sujud menyembah kepadanya. Ayat 32, kemudian ia membuat mezbah untuk Baal itu di kuil Baal yang didirikannya di Samaria. Sesudah itu Ahad membuat patung Asyera, dan Ahad melanjutkan bertindak demikian sehingga ia menimbulkan sakit hati Tuhan Allah Israel lebih dari semua raja-raja yang mendahulunya. Nah, saudara, kita melihat di sini bahwa pada waktu itu Ahad naik takhta, ya. Nah, dan Alkitab mencatat bahwa raja ini jahat sekali, ya. Nah, saudara, kita melihat di sini bahayanya kalau seorang pemimpin, seorang raja itu jahat, tidak kenal Tuhan, itu berdampak kepada seluruh rakyatnya. Dan bukan hanya itu, tetapi dia juga menikah dengan Isabel yang anak orang Sidon, ya, orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Jadi double, saudara, ini suami istri ini
sama-sama berkuasa dan sama-sama jahatnya, saudara. Dikatakan bahwa Ahad ini mendirikan patung Baal dan Asyera. Ya, artinya mereka tidak lagi menyembah kepada Allah yang disembah oleh nenek moyang mereka, oleh Allah Abraham, Ishak dan Yakub, tetapi menyembah kepada Baal dan Asyera. Nah, dan itu menular kepada seluruh rakyatnya, saudara. Akibatnya apa? Dikatakan di sini Tuhan menghukum mereka, ya. Dalam pasal 17, 1 Raja-Raja pasal 17 ayat yang pertama dikatakan, lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahad, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini kecuali kalau kukatakan. Jadi Ahad dan Isabel ini, ya, penguasa yang ada pada waktu itu melakukan kejahatan yang begitu jahat di mata Tuhan dan membuat sakit hati Tuhan. Ya, akhirnya Tuhan menghukum mereka dan melalui Elia berkata kepada Raja Ahad, akan terjadi kekeringan dan tidak akan pernah sampai aku mengatakannya, gitu. Artinya apa? Artinya Elia pada waktu itu Tuhan berkata melalui Elia untuk menyampaikan pesan ini, dan akibatnya apa, saudara? Akibatnya mereka menjadi marah, ya, Ahad dan Isabel, dan karena mereka penguasa, mereka melakukan apa saja yang mereka mau, saudara. Dan Alkitab mencatat, nah, ada banyak nabi-nabi yang dibunuh, saudara. Kalau kita lihat dari 1 Raja-Raja pasal 18, ya. Sebentar ya. Saya bacakan 1 Raja-Raja pasal 18 ayat yang ke-13. Dikatakan begini, saudara. Tidakkah diberitahukan kepada Tuanku apa yang telah kulakukan pada waktu Isabel membunuh nabi-nabi Tuhan, bagaimana aku menyembunyikan 100 orang nabi-nabi Tuhan dalam gua, 50 sekelompok, dan mengurus makanan dan minuman mereka. Jadi, saudara, kita melihat di sini situasinya karena mereka ini Ahad dan Isabel menyembah kepada Baal dan seluruh rakyat menyembah kepada Baal, dan Allah mendatangkan hukuman, dan melalui Elia menyampaikan hukuman Tuhan. Akibatnya apa, saudara? Akibatnya Elia dan nabi-nabi Tuhan pada waktu itu dikejar-kejar, saudara, dibunuh, termasuk Elia. Jadi kalau kita lihat di sini situasinya, Elia itu menjadi the most wanted man, gitu ya, orang yang paling dicari, saudara. Kenapa? Karena mereka berpikir ini gara-gara Elia ini terjadi kekeringan, ya, terjadi kelaparan dan terjadi wabah yang sangat hebat di Israel selama 3,5 tahun, saudara. Jadi saudara bisa bayangkan kenapa Elia itu berdoa dengan sungguh-sungguh, karena dia berada di antara hidup dan mati. Jadi hal yang pertama yang membuat Elia itu berdoa dengan sungguh-sungguh, karena dia berdoa di antara hidup dan mati, saudara. Artinya kalau dia tidak berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan dan dia tidak minta perlindungan kepada Tuhan, dia tidak minta pimpinan Tuhan, saudara, dia bisa mati seketika. Kenapa? Karena dia dikejar-kejar. Alkitab mencatat bahwa nabi-nabi yang lain sudah dibunuh, saudara. Ya, untung ada satu orang bernama Obadya yang menyembunyikan 100 orang nabi-nabi dan disembunyikan dalam satu kelompok 50-50, dan Obadya ini yang memberikan makan kepada mereka. Nah, tapi yang lainnya dibunuh, saudara. Kenapa? Karena mereka tidak suka ada nabi-nabi, ya. Mereka ingin supaya ini Ahad dan Isabel ini, bangsa Israel, menyembah kepada Baal dan Asyera. Jadi itulah situasinya, saudara. Nah, dalam situasi seperti itulah Alkitab berkata bahwa Elia berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita berada pada situasi seperti Elia, mungkin kita juga akan melakukan hal yang sama. Ya, seperti yang saya katakan tadi, kalau kita ditanya apakah kita sudah berdoa, ya pasti kita berdoa. Apakah kita sudah sungguh-sungguh? Pasti bersungguh-sungguh, saudara. Namun pertanyaannya, sebesar apa kita itu telah bersungguh-sungguh berdoa? Seserius apa kita itu sungguh-sungguh berdoa? Ya, seringkali kita berdoa berkata, ya aku berdoa dan aku sungguh-sungguh berdoa, tapi kalau misalnya Tuhan tidak jawab, ya oke, ya fine saja, gitu ya. Artinya ya tidak berdampak yang sedemikian rupa lah dalam kehidupan kita, ya. Kalau mobil itu ada ban serepnya, gitu ya. Jadi kalau satu gembos ya bisa diganti yang lain, saudara. Ya masih oke lah, gitu lah. Masih kehidupan masih berjalan. Tetapi beda dengan situasi yang dialami oleh Elia. Elia pada waktu itu berdoa dengan sungguh-sungguh karena dia tahu, saudara, dia menjadi orang yang paling dicari pada waktu itu oleh Raja Ahad, saudara. Bahkan Raja Ahad mengutus orang-orang untuk mencari Elia di kota-kota di sepanjang wilayah yang ada pada waktu itu. Jadi saudara bisa bayangkan dalam kondisi seperti itulah Elia berdoa. Dan kalau saudara berada dalam posisi Elia, pasti saudara akan berdoa dengan sungguh-sungguh juga. Kenapa? Karena kita berada di antara hidup dan mati, Bapak Ibu.
Nah, kalau kita berada dalam situasi seperti itu, pasti kita akan berdoa dengan sungguh-sungguh. Jadi kalau saudara baca ayat ini, Yakobus 5 ayat 17-18 tadi, sepertinya kita kalau baca biasa saja, mungkin kita tidak rasa apa-apa ya. Mungkin kita juga ya memang harus begitulah, namanya berdoa ya berdoa dengan sungguh-sungguh kan gitu ya. Tapi kalau kita memahami di balik semua peristiwa apa yang dialami oleh Elia, maka kita akan sadar bahwa sesungguhnya Elia itu berada di antara kehidupan dan kematian. Artinya kalau dia tidak berdoa dengan sungguh-sungguh, dia tidak mencari Tuhan, dia tidak mengandalkan Tuhan, saudara, pasti dia akan mati dan habis, saudara. Nah, itulah sebabnya Alkitab berkata Elia berdoa sungguh-sungguh karena dia tahu dia menghadapi kehidupan dan kematian. Nah, hal yang kedua, Bapak Ibu, kalau kita melihat di sini, kenapa Elia itu bersungguh-sungguh berdoa ya? Karena dia perlu pimpinan Tuhan, saudara. Kalau kita lihat dari 1 Raja-Raja pasal yang ke-17 ya, dikatakan begini, lalu Elia berkata kepada orang Tisbe, dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini kecuali kalau kukatakan. Kemudian ayat berikutnya, ayat yang kedua dikatakan, kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana ya. Kemudian kita lompat ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-9. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering karena hujan tiada turun di negeri itu, maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah, pergilah ke Sarfat termasuk wilayah Sidon dan diamlah di sana, ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Nah, hal yang kedua, Bapak Ibu, kita melihat di sini bahwa Elia itu perlu yang namanya pimpinan Tuhan. Nah, karena kekeringan yang hebat terjadi di Israel, saudara, maka sungai-sungai menjadi kering ya. Nah, di tengah-tengah situasi seperti itulah Tuhan berfirman kepada Elia, pergilah dari sini dan bersembunyi di tepi sungai Kerit, di situ engkau akan minum. Dikatakan di sini Tuhan akan mengutus burung gagak dan sebagainya, saudara. Kemudian ketika sungai itu menjadi kering, Tuhan berfirman kembali ya kepada Elia, lah pergilah ke Sarfat, aku akan mengutus seorang janda untuk memelihara engkau dan sebagainya dan seterusnya. Nah, saudara, kita melihat di sini bahwa Elia itu butuh yang namanya pimpinan Tuhan. Ya. Selain tadi dia dikejar-kejar, dia juga perlu makan dan minum, saudara. Nah, dari mana dia bisa makan dan minum? Ya Tuhan sendiri yang memelihara hidupnya, Tuhan yang membuat mujizat dalam hidupnya, saudara. Tetapi semua itu dia dapatkan karena dia mendengar suara Tuhan. Dia sungguh-sungguh berdoa, dia sungguh-sungguh mencari Tuhan, dan dia mendengar suara Tuhan, dan dia hidup dari hari ke hari itu dalam pimpinan Tuhan, saudara. Itulah sebabnya jangan heran Elia bersungguh-sungguh berdoa, karena kalau dia tidak sungguh-sungguh berdoa, dia tidak sungguh-sungguh mencari Tuhan, saudara. Saudara bisa bayangkan dia nggak makan hari itu, bahkan dia bisa mati, ya. Itulah sebabnya Elia bersungguh-sungguh berdoa, mencari Tuhan dengan segenap hati, karena dia tahu hanya Tuhanlah yang menjadi sumber pertolongan dalam hidupnya. Karena tanpa pimpinan Tuhan dia menyadari dia tidak bisa melakukan apa-apa. Nah, Bapak Ibu, hal yang sama, mari kita sungguh-sungguh berdoa karena kita menyadari bahwa kita ini perlu yang namanya pimpinan Tuhan. Tanpa pimpinan Tuhan kita itu tidak punya direction yang jelas. Kita mau kemana, apa yang Tuhan mau. Hanya orang-orang yang berhidup dalam pimpinan Tuhan, hanya orang-orang yang hidup dalam kehendak Tuhan, hanya orang-orang yang mendengar suara Tuhan dan melakukannya, orang itu pasti akan sukses dan berhasil. Orang itu pasti akan diberkati. Kenapa, saudara? Karena ketika kita melakukan kehendak Tuhan, disitulah ada yang namanya God's favor, ada perlindungan Tuhan, ada mujizat, ada pertolongan Tuhan, dan kuasa Tuhan, kekuatan Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kita. Dan itulah yang membuat Elia itu bersungguh-sungguh berdoa. Selain karena dia dikejar-kejar, saudara, ya, dia mau dibunuh dan dia dicari oleh Ahab dan Isabel dan orang-orang yang lain, tapi dia juga perlu yang namanya pimpinan Tuhan. Nah, saudara, hal yang ketiga kita akan melihat seberapa besar kesungguhan Elia berdoa, dicatat dari 1 Raja-Raja pasal 18. 1 Raja-Raja pasal 18 ya. Saya bacakan ayat 42 sampai 43. 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 42 sampai 43. Dikatakan demikian, lalu Ahab pergi untuk makan dan minum, tetapi Elia naik ke puncak gunung Karmel, lalu ia membungkuk ke tanah dengan mukanya di antara kedua lututnya.
Setelah itu ia berkata kepada bujangnya, naiklah ke atas, lihatlah ke arah laut. Bujang itu naik ke atas, ia melihat dan berkata, tidak ada apa-apa. Kata Elia, pergilah sekali lagi, demikianlah sampai 7 kali. Nah, ketika kekeringan sudah selesai 3,5 tahun, saudara, tiba saatnya Tuhan akan menurunkan hujan. Elia berdoa minta hujan kepada Tuhan. Ya, dan dikatakan di sini dia naik ke atas Gunung Karmel dan dia berdoa, saudara. Dikatakan mukanya di antara kedua lututnya, artinya mungkin dia jongkok berlutut begitu ya. Dia berdoa, saudara. Dan Alkitab berkata, ketika dia berdoa, dia berkata kepada bujangnya, coba engkau naik ke atas, lihatlah, apakah ada tanda-tanda akan turun hujan. Dan bujang ini berkata, tidak ada apa-apa Tuanku. Ya, dikatakan bahwa ya semuanya baik, awan juga tetap cerah begitu ya, tidak ada tanda-tanda akan hujan, saudara. Nah, saudara, kalau saudara jadi Elia dan kemudian saudara bujang saudara berkata demikian, kira-kira apa yang saudara lakukan? Pasti kita akan berdoa sekali lagi, ya kan? Nah, kita akan berdoa sekali lagi. Kali ini mungkin doanya lebih sungguh-sungguh, saudara. Lebih serius dibandingkan dengan doa yang pertama. Mungkin yang pertama ya sambil lalu, mungkin saja ya. Tapi saya meyakini bahwa Elia pada waktu itu berdoa dengan sungguh-sungguh, saudara, dengan serius. Karena dia diperhadapkan antara hidup dan mati. Ya, dia pada waktu itu dia telah mengadakan demonstrasi kuasa Allah dan melawan 450 nabi Baal, dan dia berada di bawah ancaman maut, saudara ya. Dia mempertaruhkan nyawanya dan dia mempertaruhkan nama Tuhan pada waktu itu. Karena itu dia berdoa dengan sungguh-sungguh, pasti dia akan berdoa dengan serius, bukan cuma sekedar sambil lalu, bukan cuma sekedar berdoa ya. Tapi Alkitab mencatat ketika dia berdoa pertama kali tidak ada tanda apa-apa, saudara. Tidak ada hujan. Semuanya cerah dan semuanya seperti biasa saja. Nah, kalau kita jadi Elia, apa yang kita lakukan? Sekali lagi mungkin kita akan berdoa lebih serius, lebih kenceng lah doanya, lebih sungguh-sungguh ya. Nah, tapi ketika kita berdoa yang kedua kali, ketiga kali, dan Elia juga berkata kepada bujang, ini memang tidak dikatakan ya 1, 2, 3 demikian, tapi Alkitab menulis bahwa Elia berdoa 7 kali, saudara. Nah, 7 kali, angka 7 itu artinya sempurna. Artinya apa? Artinya Elia berkali-kali berdoa sampai 7 kali. Nah, coba saya bayangkan kalau itu terjadi dalam kehidupan kita, atau kita jadi Elia dan berdoa untuk kali yang ketiga dan berkata kepada bujangnya, coba kamu naik ke atas, lihat ada nggak tanda-tanda hujan, ada nggak tanda-tanda ada awan atau sebesar atau apalah gitu ya. Dan bujang ini berkata, tidak ada tanda apa-apa Tuhan, semuanya baik-baik saja, langit tetap cerah. Saudara, apa yang saudara rasakan, apa yang saudara pikirkan pada waktu itu, mungkin kita akan berpikir, waduh, ya mati aku ini gini ya. Lah, ternyata Tuhan tidak menjawab doaku. Nah, ya mungkin kita akan mengalami ketakutan dan kita akan khawatir, mungkin kita juga bisa bimbang. Pikiran kita bisa macam-macam, saudara. Kenapa? Karena pada waktu itu Elia mempertaruhkan nyawanya dan mempertaruhkan nama Tuhan, saudara. Dan ternyata tidak terjadi apa-apa. Gitu. Kalau saudara jadi Elia, mungkin kita bisa bimbang, Bapak Ibu. Betul nggak? Ya, mungkin kita bisa merasa bahwa ya mungkin belum kehendak Tuhan untuk turun hujan dan sebagainya ya. Itu yang jawaban yang paling rohani ya. Ketika kita berdoa dan Tuhan tidak menjawab doa-doa kita, mungkin kita akan berkata mungkin ini bukan kehendak Tuhan atau belum waktunya Tuhan. Itu yang paling rohani, saudara. Tapi Alkitab berkata bahwa Elia berdoa sekali lagi, saudara. Ya, yang keempat, yang kelima, yang keenam, sampai yang ketujuh kalinya baru bujang itu berkata, Tuhan, ada awan sebesar telapak tangan. Saudara, kalau saudara melihat di langit kemudian ada awan sebesar telapak tangan, kira-kira saudara percaya nggak akan turun hujan? Ya, nah, pasti kita akan berkata nggak mungkin lah. Ya, jangankan sebesar telapak tangan, sebesar kapal aja, sebesar apalah gitu ya. Itu pun belum tentu turun hujan. Bahkan mendung gelap pun belum tentu turun hujan, saudara. Tapi Elia berkata pada waktu itu, Elia meyakini bahwa akan segera turun hujan, saudara. Nah, kenapa Elia bisa berkata seperti itu? Karena dia mengenal dengan sungguh-sungguh Allah yang dia sembah itu siapa. Allah yang membuat keajaiban, Allah yang bisa diandalkan. Dia Allah sumber segala sesuatu, dan bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dia Allah yang sanggup melakukan segala sesuatu. Nah, saudara, itulah sebabnya kenapa Elia itu bersungguh-sungguh berdoa. Yang pertama tadi karena dia berada di antara hidup dan mati. Yang kedua karena dia perlu pimpinan Tuhan. Yang ketiga karena dia mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh ya. Dia tahu siapa Allah yang dia sembah, dan dia pertaruhkan dirinya, nyawanya, dan juga nama Tuhan, saudara. Bapak Ibu, hal yang sama ya. Mari kita introspeksi kepada diri kita masing-masing ya. Ya, kita tidak perlu menyalahkan orang lain.
Seringkali kita berkata bahwa ya mungkin Tuhan tidak mengasihi aku, atau kita salahkan orang lain, keluarga kita, atau situasi di sekeliling kita. Nah, jangan pernah menyalahkan orang lain atau situasi di sekeliling kita. Tapi mari kita lihat pada diri kita, apakah kita sudah sungguh-sungguh berdoa seperti Elia? Apakah kita sudah sebesar itu effort, upaya yang kita lakukan untuk sungguh-sungguh berdoa dan mencari Tuhan? Hanya orang yang sungguh-sungguh berdoa mencari Tuhan, nah kita akan melihat pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Saudara, kita perlu ingat satu hal, bahwa Allah yang disembah oleh Elia itu sama kuasanya dengan Allah yang kita sembah. Kalau Tuhan bisa melakukan perkara-perkara yang ajaib, mukjizat dalam kehidupan Elia, dan Tuhan bisa menjawab doa Elia, Allah yang sama bisa melakukan mukjizat dan menjawab doa-doa kita, bahkan melalui hidup kita. Sebagaimana Tuhan memakai Elia untuk memberikan dampak yang besar bagi bangsa Israel, nah hal yang sama Tuhan bisa memakai kita menjadi dampak yang besar bagi bangsa-bangsa. Kuncinya cuma satu, saudara, berdoa dengan sungguh-sungguh. Ya, mari kita ambil sebuah komitmen. Apapun yang terjadi, apapun kata orang, apapun situasinya, saudara, mari kita fokus kepada Tuhan, memandang kepada Allah yang besar, dan kita mengambil sebuah keputusan mulai hari ini, aku mau sungguh-sungguh berdoa, saudara. Dan kalau itu terjadi dan kita lakukan, kita akan melihat pimpinan Tuhan itu nyata dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi yang kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kami punya Allah yang besar dan Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Bagimu tidak ada yang mustahil. Sebagaimana Engkau mendengar Elia dan memakai Elia, hal yang sama Engkau bisa mendengar kami, mendengar doa-doa kami, dan Engkau memakai setiap kami. Ampuni kami kalau selama ini mungkin kami kurang sungguh-sungguh, Tuhan, atau kami berdoa sambil lalu. Nah, hari ini kami mau membuat sebuah komitmen yang baru untuk mencari Engkau, berdoa dengan sungguh-sungguh, karena kami tahu tanpa Engkau kami tidak bisa melakukan apapun. Hanya Engkau lah satu-satunya yang kami bisa andalkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Berdoa untuk setiap jemaat-Mu pada hari ini, bagi mereka yang mendengar Tuhan acara ini dalam pergumulan dan kesesakan mereka, dalam stres dan situasi yang sulit dalam kehidupan mereka. Tuhan tolong, Tuhan nyatakan mujizat-Mu, Tuhan nyatakan kuasa-Mu, Tuhan tunjukkan bahwa Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang sanggup memulihkan setiap hidup kami, dan bagimu tidak ada yang mustahil. Berkati setiap jemaat-Mu Tuhan dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Terbaik bagiku, Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Lebih tahu yang terbaik bagiku, Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus